Setelah sebuah kampanye militer yang super brutal, muncul satu pertanyaan besar yang jawabannya, nggak sesimpel kelihatannya. Apa Iran beneran udah kalah? Bukti kehancurannya sih jelas banget ya. Tapi cerita tentang bagaimana mereka bisa bertahan, nah itu jauh lebih mengejutkan. Oke, mari kita coba bedah pertanyaan ini bareng-bareng. Di satu sisi, kerusakan militernya itu luar biasa parah. Tapi di sisi lain, rezimnya bukan cuma bertahan loh, tapi juga bertransformasi. Jadi, ayo kita telusuri dua sisi cerita ini untuk benar-benar paham apa yang sesungguhnya terjadi. Oke, pertama-tama kita lihat dulu sisi kehancurannya. Ini adalah gambaran kehancuran militer dalam skala yang jarang banget terjadi. Nah, semua ini dimulai dengan Operasi Epic Fury, sebuah kampanye udara tanpa henti dari aliansi Amerika Serikat dan Israel yang benar-benar menghantam jantung infrastruktur militer dan kepemimpinan Iran dengan kekuatan yang dahsyat. Dan skala kerusakannya ini benar-benar masif. Coba Anda bayangkan ya, lebih dari 70% peluncur misil mereka itu lumpuh. Gak cuma itu, 92% kapal-kapal perang besarnya tenggelam. Jadi bisa dibilang angkatan laut konvensional mereka itu ya udah nggak ada lagi, benar-benar pukulan mematikan. Dan ini bukan cuma soal ngerusak alat-alat perang loh, kampanye ini juga berhasil memenggal kepala rezimnya. Para petinggi, komando politik dan militer Iran, bahkan sampai pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei sendiri, semuanya berhasil dieliminasi. Serangannya presisi banget. Nah, logikanya kan, kalau militernya udah hancur lebur, pemimpinnya udah nggak ada, ceritanya harusnya selesai dong di sini, kalah total kan? Tapi ternyata kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Oke, sekarang mari kita balik koinnya. Kita lihat sisi yang satunya lagi. Cerita tentang gimana caranya mereka bisa bertahan, bertransformasi, dan yang paling mengejutkan, gimana rezim ini kok masih bisa berdiri? Disinilah kita lihat perubahan yang paling fundamental. Iran yang kita kenal sebelum perang, negara teokrasi yang basisnya otoritas agama, itu udah nggak ada lagi. Yang bangkit dari puing-puing ini adalah sesuatu yang benar-benar baru. Sebuah negara yang sekarang sepenuhnya dikendalikan oleh militer. Di tengah kekacauan itu, Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC bergerak cepat. Mereka merekayasa suksesi kekuasaan. Mereka nunjuk Mojtaba Khamenei, ini putranya pemimpin sebelumnya, jadi pemimpin tertinggi yang baru. Tapi dia ini lebih kayak boneka ya. Legitimasinya itu 100% datang dari militer yang menempatkan dia di sana. Nah, poin kuncinya ada di sini dan ini penting banget. Rezim baru ini bisa bertahan hidup karena mereka membangun narasi kemartiran dan balas dendam. Jadi, mereka nggak punya ruang buat kompromi atau jadi moderat. Karena kalau itu dilakukan, ya fondasi legitimasi mereka satu-satunya bakal runtuh. Oke, tapi rezim yang udah compang-camping begini jelas nggak bisa bertahan sendirian kan? Jadi, gimana caranya mereka masih bisa berdiri? Nah, jawabannya ada pada dua jalur penyelamat internasional yang super kuat. Jalur penyelamat yang pertama itu soal ekonomi. Dan ini datangnya dari Tiongkok. Bayangin aja, Beijing itu membeli hampir 90% dari semua ekspor minyak Iran. Seringkali mereka pakai jaringan armada bayangan buat ngakalin sanksi internasional. Coba deh pikirin dampaknya. Pendapatan minyak dari Tiongkok ini menyumbang sekitar 45% dari seluruh anggaran pemerintah Iran. Uang inilah yang dipakai buat bayar militer, aparat keamanan, dan intinya menjaga negara biar nggak kolaps. Tiongkok itu bisa dibilang jadi penyelamat ekonomi mereka, titik. Jalur penyelamat kedua itu sifatnya strategis, dan ini datanya dari Rusia. Moskow justru ngelihat ini sebagai kesempatan. Mereka memperkuat kemitraan dengan Teheran. Kenapa? Ya karena bagi mereka, Iran yang terus-terusan bikin Barat pusing itu adalah aset yang sangat berharga. Bisa mengalihkan perhatian dan sumber daya Amerika Serikat dari tempat lain. Meskipun angkatan laut konvensionalnya udah hancur lebur, Iran ternyata masih pegang satu kartu truf yang luar biasa kuat. Mereka bisa dibilang menyandera salah satu jalur perairan paling penting di dunia. Nah, inilah yang disebut keunggulan asimetris mereka. Iran itu udah jadi master dalam strategi ini.
Mereka pakai geografi sebagai senjata. Posisi mereka kan dominan banget di atas Selat Hormuz yang sempit itu. Ditambah lagi garis pantai yang panjang dan pegunungan terjal, mereka berhasil menciptakan kebuntuan yang nggak bisa dipecahkan cuma pakai kekuatan militer konvensional. Dan ini nih poin yang paling penting. Sampai sekarang AS dan sekutunya itu gagal memaksa Iran buat membuka kembali selat itu. Selama Iran masih bisa mengontrol aliran 20% minyak dunia, mereka nggak bisa dianggap kalah total. Mereka punya daya tawar yang sangat besar terhadap ekonomi global. Jadi, apa yang terjadi kalau kita gabungkan dua kenyataan yang saling bertolak belakang ini? Di satu sisi ada kehancuran total, tapi di sisi lain ada kemampuan bertahan hidup yang luar biasa. Ini persis seperti dua sisi dari satu koin yang sama. Di satu sisi, kerugiannya katastrofik, militer lumpuh, pemimpinnya hilang. Tapi di sisi lain, kelangsungan hidup strategisnya luar biasa. Mereka bisa bertahan karena IRGC sekarang pegang kendali penuh. Mereka menguasai Selat Hormuz, dan mereka didukung oleh kekuatan besar seperti Tiongkok dan Rusia. Dan inilah kesimpulan utamanya. Perang ini ternyata nggak menciptakan negara yang jadi tunduk atau mau bernegosiasi. Justru sebaliknya, perang ini melahirkan Iran yang jauh lebih berbahaya, lebih nggak bisa ditebak. Logika mereka sekarang sepenuhnya didorong oleh hasrat untuk balas dendam dan ya sekedar untuk bertahan hidup. Semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang sangat berbahaya bagi dunia. Dan jujur, nggak ada yang tahu jawabannya. Apa yang bakal terjadi ketika sebuah negara yang terluka parah, terhina, dan merasa sudah nggak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan?